Sumatera Selatan sebagai salah satu lokomotif pembangunan di Indonesia memiliki luas wilayah 86.771,68 km persegi dan populasi penduduk 8.837,301 jiwa. Dengan kekayaan alam melimpah, menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung energi dan lumbung pangan nasional. Selain cadangan batu bara, minyak bumi, dan gas alam, ada juga sektor pertanian dan perkebunan yang juga menjadi andalan. Bahkan Sumatera Selatan adalah 5 besar daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Semua sumber daya alam ini dikelola secara berkelanjutan untuk masa depan. Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru telah berhasil menorehkan prestasi dalam berbagai bidang. Salah satunya pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Kedua capaian ini saling berkaitan dan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan triwulan 2 tahun 2025 sebesar 5,42% Y on Y dan 4,65% Q to Q, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,12% Y on Y dan 4,04% Q to Q pada periode yang sama. Pertumbuhan ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir, baik secara kuartalan, quarter to quarter maupun tahunan, year on year. Selain itu, Sumatera Selatan juga dikenal sebagai daerah zero konflik karena masyarakat Sumatera Selatan masih sangat memegang teguh budaya, rukun kekeluargaan, bersifat religius dan berpikiran maju. Melanjutkan kepemimpinannya, Gubernur Haji Herman Deru didampingi Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang berkomitmen terus membangun Sumatera Selatan menjadi provinsi yang makmur, mandiri, dan berdaya saing. Untuk meningkatkan capaian keberhasilan, Sumatera Selatan kini merevolusi tata kelola pemerintahannya dengan menerapkan sistem birokrasi berbasis meritokrasi. Sistem ini menempatkan kinerja dan kompetensi sebagai dasar utama dalam pengelolaan sumber daya manusia, sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2025 sampai dengan 2029, yaitu Sumsel Maju Terus untuk Semua. Langkah strategis ini dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta pada 1 November 2022. Peraturan ini menjadi pijakan kuat untuk pengelolaan talenta ASN yang terarah, objektif, dan berkelanjutan. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan meritokrasi, berperan aktif dalam memberikan arahan, dan menjadi panutan dalam pengelolaan talenta ASN. Saya beri kesempatan kepada staf untuk berkembang. Yuk tugas, jangan dikengkem dewek. Belum tentu sudah oleh kita tugas, anak buah tidak ngerti apa-apa. Bagaimana mendelegasikan tugas yang nggak bisa didelegasikan itu kewenangan. Kalau tugas boleh delegasi. Komitmen ini diwujudkan dengan memastikan terbentuknya manajemen talenta agar setiap aparatur sipil negara memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh tanpa diskriminasi sesuai kompetensi yang dimilikinya. Upaya ini mendukung visi Sumatera Selatan untuk menjadi provinsi yang adil, modern, dan berkeadaban, di mana birokrasi dibangun berdasarkan kemampuan bukan kedekatan. Untuk mendukung penerapan meritokrasi, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghadirkan aplikasi Simantans. Aplikasi ini memuat parameter penilaian yang menjadi dasar pemetaan talenta ASN. Hasil penilaian dituangkan dalam 9 box talenta yang menggambarkan posisi ASN berdasarkan kinerja dan potensi. Dengan adanya profil talenta yang lengkap, proses promosi, rotasi, dan pengembangan karir ASN menjadi lebih transparan, adil, dan berbasis data. Aplikasi Simantans ini sejalan dengan misi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Selain itu, implementasi meritokrasi juga diwujudkan melalui pelaksanaan uji kompetensi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan proses pemetaan kompetensi jabatan, baik itu jabatan administrator, pengawas, fungsional tertentu, dan pelaksana. Mulai tahun 2022 sampai saat ini, berjumlah 4.000 PNS telah dilakukan penilaian kompetensi
kompetensi untuk pemetaan kompetensi. Data ini menjadi modal penting dalam menyusun strategi penempatan, pembinaan, dan pengembangan ASN. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan BKN melalui kantor regional 7 BKN Palembang berkomitmen tetap melanjutkan proses penilaian kompetensi bagi seluruh PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan diterapkan meritokrasi melalui manajemen talenta, manfaat nyata mulai dirasakan. Antara lain, birokrasi menjadi lebih efisien, efektif, dan dapat memutus rantai birokrasi yang lamban dan koruptif. Langkah ini akan memastikan terwujudnya birokrasi yang adaptif dan profesional sebagai pilar utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.